Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, tidak apa-apa saya mulai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan diri kita dari mati yang sementara. Kata Pak Ustadz ini, kata Pak Ustadz ini, mati sementara ini tidurnya dan mati sementara. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari mati. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana. Ada yang lupa hari ini baca doa? Jangan lupa gitu kan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau, doa beliau, tangisan beliau, kerisauan beliau tentang hari ini bisa memiliki agama Islam. Dinul Haq, agama yang paling diridhoi oleh Allah, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan ceramah nih Pak Ustadz. Pak Ustadz yang kami banggakan, kami muliakan, para tokoh agama, tokoh adat yang bernama sesepuh, bapak-bapak yang mulia, ibu yang berbahagia. Bukan ceramah nih Pak Ustadz. Sebab ceramah ini yang di sana bukan kitab kuning begitu. Ustadz yang menyampaikan, kalau kita ini bukan Ustadz. Hanya saja yang perlu disampaikan adalah Bapak Ibu, hari ini sudah selayaknya kita memiliki sebuah kerisauan. Sebuah kerisauan. Apa yang perlu dirisaukan? Kalau zaman dulu Nabi itu merisaukan umat. Kalau hari ini kita bahasanya agak sedikit berbeda, merisaukan masyarakat. Kalau orang Minang, merisaukan anak kemenakan. Betul ya? Kenapa? Kemarin Pak Polres ini Pak baru dapat satu orang, dia bawa ganja kan 4 kilo ya, bawa bungkusan. Kalau di Polda Sumatera Barat itu sudah tahanannya sudah 400 orang Pak, biasa. Ini anak siapa? Ini kemenakan siapa? Kemenakan kita semua, anak kita semua. Kalau bapak punya anak, atau punya kemenakan, ditelepon Pak lagi di masjid, Pak, anak bapak naik sepeda motor jatuh, sekarang di rumah sakit, datang nggak Pak? Datang. Karena apa? Karena anak, karena kemenakan, risau. Jadi sudah selayaknya seharusnya kita ini merisaukan anak kemenakan kita. Dan kenapa pentingnya risau Bapak Ibu yang mulia? Kalau tidak risau kita tidak pikir, kalau tidak pikir kita tidak berbuat. Dulu itu Bapak Ibu tidak ada namanya besi bisa terbang. Betul Pak ya? Tidak ada tuh besi bisa terbang Pak. Tapi karena dipikir, alhamdulillah ada pesawat terbang sekarang Pak. Besi bisa terbang. Bapak mau naik umroh, mau naik haji, cuma 9 jam naik Garuda Indonesia sampai itu di Madinah. Dulu tidak ada besi bisa terbang. Kenapa Pak? Karena dirisaukan, karena dipikirkan aja. Dulu tidak ada Pak besi bisa mengapung di atas air. Kalau besi ditaruh tenggelam dia. Tapi karena dipikirkan itu besi bisa mengapung. Karena apa Pak? Karena dipikirkan. Nah keadaan hari ini, masyarakat kita hari ini, kalau tidak difikirkan, kalau tidak dirisaukan, tidak akan selesai. Dan siapa sesungguhnya yang bisa memikirkan perkara ini Bapak Ibu yang mulia? Yang hanya bisa memikirkan perkara ini sebenarnya adalah orang beriman. Orang beriman. Syukur-syukur polisinya juga beriman Pak. Syukur-syukur. Jadi Pak, nanti kalau ketemu polisi di tengah jalan, ada azan berkumandang nggak sholat, dia pukul kepalanya. Pak, kata Kapolres suruh sholat Pak, biar jadi orang beriman. Insya Allah Pak ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau ada orang, di sini tulisannya Polres Tanah Datar, azan berkumandang, nggak sholat dia, pukul aja itu Pak polisi.
Karena hari ini solusi paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan Kamtibmas adalah dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh orang beriman, Bapak Ibu. Hari ini bisa digambarkan, Bapak Ibu. Mohon maaf hanya untuk menggambarkan para sesepuh. Nabi SAW sabdakan, dalam tubuh kita ini ada satu organ penting, Pak, namanya jantung. Betul, Pak ya? Jantung itu punya peredaran darah. Ada dua, jantung kecil, peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Peredaran darah kecilnya kalau kita belajar biologi zaman dulu ya, dari jantung kepada paru-paru baru pada jantung. Pasti ada ibu yang guru nih. Kalau ibu-ibu nih nangkapnya cepat, Pak. Kalau bapak-bapak itu nangkapnya kadang-kadang lebih lama. The power of mak-mak. Kalau ibu-ibu anaknya 10, Pak, beres semua. Semuanya jadi hafiz Quran. Kalau bapak dikasih anak 10 setengah jam, Pak, bapaknya yang melarikan diri. Betul, Pak ya? Yang satu naik tangga, yang satu nyemplung di got, yang satu berkelahi sama adiknya. Kalau ibu-ibu, Pak, 10 anak semuanya beres. Dalam peredaran darah ini ada peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, paru-paru ke jantung. Peredaran darah besarnya dari jantung pada seluruh tubuh. Betul, Pak ya? Balik lagi kepada jantung. Di situ ada dua organ yang paling vital. Yang pertama jantung itu sendiri, yang kedua pembuluh darah. Bayangkan, pikirkan apabila di antara keduanya bermasalah, klepnya bocor, jantungnya membengkak. Apakah peredaran darah kita akan sehat? Tidak. Yang kedua pembuluh darah. Pembuluh darahnya menyempit atau terjadi kegagalan dalam pembuluh darah. Apakah jantung kita, peredaran darah kita akan sehat? Tidak. Biasanya penyakit seperti itu disebut stroke. Betul, Bu ya? Stroke. Mohon maaf aku menggambarkan kalau Bapak ada yang mengalami gejala stroke. Apakah teman kita, bapak kita, rekan kita, keluarga kita yang memiliki penyakit stroke, kemudian kita tawarin sate, kita tawarin gulai, mau dimakan, Pak? Mau kita ajak lari boleh, Bu? Pak, kita lari, Pak, sudah tahu dia stroke. Boleh? Boleh. Harus hati-hati, harus diobati, treatmentnya dengan treatment yang khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kamu. Masjid adalah jantungnya kamu. Apa peredaran darahnya? Peredaran darahnya jalan. Jalannya siapa? Jalannya darah. Darahnya siapa? Darahnya siapa? Kalau jantung itu darahnya orang beriman. Dia beredar dari masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah tetangga, tetangga dari rumah dia ke rumah tetangga, dari rumah dia ke rumah tetangga. Pak, sebentar lagi mau sholat asar, Pak, mari kita masjid. Pak, sebentar lagi mau sholat maghrib, Pak, mari kita masjid. Baru dia masuk masjid. Kalau masjidnya kosong, kalau darahnya sedikit, kalau darahnya terhambat, maka kampung itu menjadi kampung terus. Kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi kalau kampungnya stroke? Anak bunuh orang tua, narkoba, tawuran, geng motor, pencurian, pencabulan, LGBT. Anak orang tua bunuh anak, bunuh hidup-hidup, gantung diri. Kampungnya kampung. Dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi hanya nangkap. Kata saya kemarin dikasih tahu sama ketua LKM. Jadi ada satu peribahasa, kalau hulunya keruh, pasti hilirnya keruh. Kalau hulunya bening, maka pasti hilirnya bening. Nah, polisi hanya bermain di hilir, tangkap. Dan insya Allah, Pak, bukan insya Allah, mudah-mudahan. Tapi saya belum menemukan orang masuk penjara sedikit sekali kemungkinan untuk tobat. Malah jadi lebih jago, Bu. Yang tadinya maling handphone, nanti keluar jadi maling mobil. Apakah menyelesaikan masalah penjara? Tidak, Pak. Jadi lebih jago, jadi lebih profesional dia.
Yang tadinya main ganja, begitu keluar jadi main sabu-sabu. Kenapa? Karena berawal dari kampung yang tidak mengalir dana. Coba sekarang kalau mau dikasih survei Pak, lembaga survei nasional misalnya, di antara pelaku-pelaku narkoba tadi, apakah dia melakukan sholat subuh? Yang kata Nabi paling berat untuk orang-orang. Apakah dia melakukan sholat subuh Pak? Apakah dia sering sholat berjamaah di masjid 5 waktu? Pelaku-pelaku narkoba itu? Tidak. Maka Bapak Ibu yang mulia, yang hanya bisa menyelesaikan masalah kamtipmas sebenarnya adalah orang beriman. Dia akan membuat jantung kampung itu sehat. Caranya bagaimana? Solusinya adalah bagaimana kalau Buya Hamka dulu mengatakan robohnya surau kami, sekarang kita akan menulis kembali ke surau kami. Kembali ke surau kami. Bagaimana caranya Pak? Ketika azan berkumandang, seluruh laki-laki balik, terutama Buya, seluruh laki-laki balik, seluruhnya masuk dalam masjid. Kira-kira Pak, kalau sholat subuh di sini sudah sama seperti sholat hari Jumat. Kalau sholat Jumat berapa ya? Kira-kira Allah turunkan bencana ya? Kira-kira Allah turunkan penyakit masyarakat di kampung ini tidak? Itu saja sebenarnya Pak solusinya. Kalau sholat subuhnya sudah sama seperti sholat hari raya, selesai masalah. Mau masalah kamtipmas, baik itu masalah bencana alam. Tidak mungkin Pak Allah turunkan di satu kampung satu bencana, satu wabah, kalau masjidnya makmur dengan orang-orang beriman. Apakah ini tugas Ustaz? Tidak. Apakah ini tugas polisi? Tidak. Kenapa harus kembali ke masjid? Kenapa harus kembali ke surau? Logikanya Pak, saya punya motor merek Honda Vario. Kalau rusak saya bawa kemana Pak? Bengkelnya bengkel apa Pak? Bengkel motor, betul, bukan bengkel jahit. Dan bengkel motor. Motornya pun motor Honda, bukan motor Yamaha. Bengkel motor Honda pun bukan Honda yang manual, tetapi motor matic. Harus tepat sasaran Pak. Karena amalannya berbeda nanti antara motor matic sama motor manual, harus tepat. Nah sekarang hari ini Bapak yang Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, kalau hari ini manusia sakit, ada dua manusia nih Pak dalam tubuhnya, yang satu badan jasmani, yang satu rohani. Kalau rohaninya sakit dibawa kemana Bu? Kalau jasmaninya sakit dibawa kemana? Bawa ke klinik, puskesmas, rumah sakit. Di sana ada amalannya, ada treatment. Rumah sakitnya pun kalau misalnya dia rumah jasmani yang sakit, harus tepat juga. Kalau dia jantung, rumah sakit jantung. Kalau dia paru-paru, asma, dia ke rumah sakit paru-paru. Kan begitu Bu ya? Nah kalau sakit rohani hari ini dibawa kemana? Ke Desa Terindah. Kalau di Jakarta Pak, bawa ke Puncak, dibawa ke Ancol, nggak akan sembuh. Karena pabrik daripada rohani manusia ada di masjid. Pabrik rohani manusia ada di masjid. Maka itulah kenapa harus kembali ke masjid, kembali ke surau kami. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dikerjakan secara bersama-sama oleh orang beriman, tidak bisa parsial. Wah Pak, bukan tanggung jawab saya Pak, kalau orang tidak sholat itu bukan tanggung jawab saya, tidak bisa. Kenapa? Saya bilang sama bapak-bapak, kita sedang duduk di sini, kemudian ada 10 orang datang ke sini Pak, menghadap Pak Ustaz, menghadap Pak Imam. Pak Imam, saya tidak akan merobohkan bangunan ini. Saya tidak akan memecah-mecah daripada kaca. Saya tidak akan congkel-congkel dinding, tidak akan merobohkan dinding, tidak akan ambil-ambil lantai, marmer tidak. Saya izin sama Pak Ustaz mau memotong tiang masjid. Boleh Pak? Tiangnya dipotong sama dia. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Hah? Tidak. Kenapa tidak boleh? Kan saya tidak merusak masjid. Saya mau minta izin hanya memotong tiang. Hah? Roboh.
Apakah ini masjid Pak Ustaz? Apakah ini masjid Ibu? Oh tidak boleh saya. Dengan pemahaman apa? Dengan pemahaman ini masjid kita bersama. Saya punya tanggung jawab. Kalau sampai potong tiang ini nanti roboh di masjid. Loh, saya kan nggak mau robohkan masjid. Iya, tapi saya bilang kalau kamu potong tiang pasti roboh di masjid. Betul Pak ya? Nabi saudara-saudara, barang siapa dia sholat dia menegakkan agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Hari ini banyak rekan-rekan kita, bahkan mungkin anak kita, bahkan mungkin paman kita, keluarga kita, dia tidak sholat. Maka sesungguhnya agama sedang dirobohkan dan kita diam saja. Oh, bukan tanggung jawab saya Pak. Kalau mau orang sholat, terserah dia, nggak sholat terserah dia. Yang penting saya sholat. Berarti kita diam saja ketika masih dirobohkan. Betul Pak? Kalau bahasa orang sana Pak, masa tahu masjid dirobohkan kamu diam saja. Jadi tanggung jawab kita semua Bapak Ibu yang mulia untuk mengembalikan setiap orang ke surau. Tanggung jawab kita semua. Dan cara terbaik untuk mengembalikan setiap orang ke surau hanya dengan door to door. Hanya dengan ketemu dengan dia, ajak dia ke masjid. Tidak bisa Pak pakai grup WhatsApp. Ya. Grup WhatsApp ibu PPK apa? PKK. Bu, kembali ke surau, mari kita ke masjid. Insya Allah nggak akan datang Pak. Bapak-bapak punya grup RT RW, punya grup nagari. Mari kita ke masjid, insya Allah nggak datang. Kenapa Bapak yang mulia? Ini kan setiap orang tahu ada masjid dia. Masjidnya bagus lagi. Masjidnya bagus ya. Setiap orang tahu ada masjid. Lihat masjid. Kenapa tidak bisa datang? Seperti halnya orang tidak melihat. Betul Pak? Maka sesungguhnya yang tidak melihat itu bukan itu, tetapi hati. Dengar masjid Pak, ada azan berkumandang? Dengar. Tetapi kenapa tidak datang? Seperti orang yang tidak mau dengar. Jadi yang tidak mendengar sebenarnya bukan telinga, tetapi tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Kalau ada orang buta dan tuli Pak, kalau ada orang buta dan tuli tidak bisa melihat, tidak bisa bisu dan tuli tidak bisa melihat, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Duduk di tengah rel kereta api. Kita sebagai orang normal, apa yang kita perbuat? Ditolong. Bagaimana cara menolongnya? Dikirimi WhatsApp. Ditepok-tepok. Pak, bentar lagi ada kereta lewat. Bapak yang disebut begini. Ini orang buta, orang tuli. Ditepok-tepok, dipanggil-panggil begini. Tidak bisa. Bagaimana caranya Bu? Didekati, diambil tangannya, dielus-elus punggungnya. Sudah, tidak usah pakai ngomong banyak. Betul? Bagaimana caranya kita ini supaya kita ini mengajak saudara muslim kita supaya masuk kembali ke surau kami? Datang, Assalamualaikum, salam Pak Ahmad. Bentar lagi mau maghrib nih. Ayo kita jalan sama-sama ke masjid. Selesai masalah. Kalau itu dilakukan, bapak-bapak ada 20 orang. Nanti besok Pak subuh berjamaah depan, insya Allah paling maksimal ada 40 orang. Meleset-melesetnya 40, 20 tambah 10. 30. Betul Pak ya? Kenapa hari ini sama-sama aja Pak itu? Pesertanya sholat subuh yang dulu sampai sekarang sama terus. Karena tidak ada yang mengajak. Betul Pak ya? Alias mengatakan yang penting saya sholat Pak, orang lain nggak sholat bukan urusan saya. Betul Pak ya? Wah itu berat Pak. Pasti saya ini bisa cimak ini baru kemarin sore insaf aja sudah ngajak gitu Pak ya. Tidak ada masalah Pak, karena apa? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada 4 yang disebut dengan Abu. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu masuk Islam tanpa mikir-mikir. Begitu kita ajak nih teman kita Pak, ayo sholat, alhamdulillah untuk diingatkan. Ayo berangkat sama-sama. Ada orang yang seperti itu. Yang kedua, yang disebut dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masuk Islamnya terakhir-terakhir. Tapi masuk Islam. Hari ini begitu kita datang sama dia, ayo sholat ke masjid, tanggung, duluan. Dia belakangan. Tapi begitu, assalamualaikum.
Dia masbuk berdiri, masuk masjid juga, tetapi masbuk dia Pak. Masuk masjid juga, tapi belakangan. Yang nomor 3, Abu Thalib. Senang sama Nabi, perjuangannya didukung. Abu Thalib itu mendukung perjuangan Nabi, tetapi tidak masuk dalam Islam. Ayo ke masjid yuk, meramaikan masjid, kembali ke surah kami. Wah, mantap. Suka ajak-ajak, ini sunnah Nabi. Tapi jangan saya, yang lain aja kalau mau ajak, kata dia. Akhirnya dia juga tidak masuk masjid. Dan yang terakhir, Abu Jahal atau Abu Lahab menentang ajakan kita. Kamu nih ada resikonya, tetapi tetap dikerjakan oleh Nabi. Karena apa? Karena ini adalah pekerjaan kita, pekerjaan kita. Maka Bapak yang mulia, sekali lagi kami mengajak. Ini bukan ceramah Pak Ustaz, mohon maaf. Para sesepuh bukan ceramah, tetapi kita berbagi fikir, berbagi risau. Polisi sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan masalah Kamtipmas sendiri. Hulunya ada di tengah masyarakat, hilirnya ada di tengah. Tidak akan bisa Pak. Kalau hanya bisa itu hanya yang di bawah-bawah saja Pak, menyelesaikan masalah ditangkap itu, ditangkap itu pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menjadikan solusi daripada penyakit hari ini masyarakat adalah orang-orang beriman berawal dari Insya Allah ya, Insya Allah ya. Apalagi kalau ibu-ibu, udah dibilang kalau kamu nggak pulang jam 10 malam tidak ada di rumah, atau kalau kamu isya tidak ada di rumah, jangan anggap saya ibu kamu. Selesai masalah. Jadi hari ini anak-anak kita, kemenakan kita jam 12 malam masih di jalan, liaran, dia coba-coba yang putih-putih seperti garam itu sudah selesai. Dan itu penyembuhannya lama, lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Jadi peran ibu juga penting. Yang kedua, peran ibu dalam doa. Dalam satu riwayat dikatakan doanya wanita solehah lebih baik daripada 70 orang wali ketika berdoa. Kalau doanya bapak-bapak 70 wali murid, kalau ibu wali dari agama, kalau bapak-bapak ini wali murid. Kalau ibu berdoa untuk anaknya 70 orang wali baru setara sama doa ibu. Maka doakan Bu supaya masjid kita ini makmur, supaya setiap orang laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Kita harus punya keriswan seperti keriswannya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang mulia. Jadi memikirkan itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami meminta keriswan Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan di masyarakat. Sekali lagi polisi tidak akan bisa bekerja sendiri. Hulunya adalah orang-orang beriman yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kampung kita ini Pak. Sehingga kalau satu kampung sudah berkah, sudah ramai masjidnya, cukup menjadi pertanda bahwa kita akan selamat daripada bahaya penyakit masyarakat dan juga bencana yang Allah berikan ke dalam satu kampung ketika kampung itu dinilai tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf yang benar dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.